Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, apabila anak-anak ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa mengisi absensi atau presensi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yakni 1. Anak-anak diharapkan untuk memperhatikan penjelasan ibu agar anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk pola irama dengan bernyanyi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca lirik lagu, anak-anak dapat menyanyikan lagu tomat yang memiliki pola irama sederhana. Yang ketiga, dengan menyimak teks dongeng yang akan dibacakan oleh ibu, anak-anak dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang keempat, kegiatan diskusi. Nah, anak-anak dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat dan dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa anak-anak sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Nah, yang terakhir, mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, kalian masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Ya, betul. Di mana pembelajaran sebelumnya membahas tentang setiap makhluk hidup itu memiliki manfaat atau bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Sebelum kita mendongeng, kita harus mengetahui perihal anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan anugerah tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dianugerahkan dengan kehadirannya dalam berbagai jenis ragamnya. Salah satu tumbuhan yang memberi manfaat untuk manusia, yang memberikan anugerah kepada manusia itu, salah satunya adalah pohon kelapa. Nah, coba siapa yang tahu tentang manfaat pohon kelapa? Ada satu dongeng yang menjelaskan tentang asal mula buah kelapa. Cermati ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil dan dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya.
Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Tamat. Nah, itu dongeng mengenai asal-usul pohon kelapa. Nah, di dalam dongeng pun sudah dijelaskan banyak sekali manfaatnya. Sekarang, teman-teman dipersilahkan untuk menceritakan kembali isi dongeng dengan membuat video dan mengirimkannya kepada guru atau kepada Ibu Nabila. Nah, pada kegiatan ini, Ibu juga mengamati setiap video yang kalian kirimkan. Nah, terus sekarang teman-teman langsung pindah ke grup WhatsApp untuk menuliskan pesan yang terkandung pada isi di dongeng tersebut. Siap? Oke. Selanjutnya, sifat pertukaran pada penjumlahan bersama Ibu Nabila Zahra. Nah, terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Anak-anak bisa baca sendiri ya. Apa itu sifat pertukaran penjumlahan? Sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah jika angka yang dijumlahkan di balik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Nah, sebagai contoh, jika kita hitung hasil dari penjumlahan 10 tambah 5 dan 5 tambah 10, hasilnya akan tetap sama, yaitu 15. Nah, bisa dilihat dari contoh yang berada di buku siswa, 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi gambar truk dirubah seperti ini, 590 ditambah 425, maka hasilnya 1015. Ternyata jumlah kelapa masih tetap sama. Nah, contoh di slide sebelumnya adalah contoh sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Anak-anak hanya cukup memindahkan posisi angka penjumlahannya saja, maka anak-anak akan bisa menyelesaikannya. Coba isi ya, 25 ditambah 65 sama dengan titik-titik tambah 25. Angka berapa yang tepat untuk dapat melengkapi pertukaran penjumlahan tersebut? Ya, betul, 25. Udah paham ya? Apabila anak-anak masih bingung, tanyain ke ibu melalui WhatsApp grup ya. Nah, kalau udah paham, yuk lanjut kerjakan soal latihan di slide berikutnya. Oh iya, pertanyaan dan jawaban ditulis ulang, fotokan dan kirim ke guru melalui attachment di muka dan WhatsApp grup untuk kita bahas. Berikut soal yang perlu kalian isi. Selamat mengerjakan! Sesuai dengan pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang anugerah Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada apa coba? Pohon kelapa. Nah, dalam anugerah tersebut atau dalam pembelajaran tersebut, anugerah Tuhan yang diberikan disampaikan melalui dongeng atau cerita fiktif. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau sama-sama belajar mengenai anugerah Tuhan yang diberikan kepada tomat dalam bentuk nyanyian. Nah, tomat
Banyak banget bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hijau kekuningan, dan ada juga yang warnanya merah kalau tomatnya udah mateng. Sekarang kita sama-sama baca lirik lagu Tomat dulu yuk. Ini liriknya. Sekarang kita coba nyanyikan lagu Tomat bersama-sama, oke? Teman-teman, nyanyikan lagu Tomat sendiri-sendiri ya. Nanti divideokan oleh orang tua, wali atau kakak dan dikirimkan kepada ibu. Pembelajaran ketiga telah selesai. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan setiap assessment-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.